Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2002, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada seorang pria bernama Joko yang membuka usaha warung makan sederhana. Joko adalah seorang yang jujur dan bekerja keras. Namun, ia merasa usahanya tidak berkembang. Meski sudah berusaha sebaik mungkin, warung makannya selalu sepi dan ia hampir tak pernah mendapatkan keuntungan yang cukup untuk bertahan hidup. Suatu malam, saat Joko tengah putus asa, seorang pria misterius datang ke warungnya. Pria itu berpakaian serba hitam dengan wajah yang sulit terlihat karena tertutup topi besar. Ia duduk di meja pojok dan memesan makanan tanpa bicara. Setelah makan, pria itu mendekati Joko dan berkata, "Saya bisa membantu usaha Anda, tetapi Anda harus membayar dengan cara yang tidak biasa." Joko yang sangat ingin usahanya berkembang merasa tertarik. Pria itu lalu menjelaskan bahwa ia memiliki ilmu pelarisan yang bisa membuat dagangan Joko laris manis. Namun, semua ada harganya. Tidak ada yang gratis di dunia ini, kata pria itu dengan suara berat. Joko yang sudah terdesak dengan keadaan tidak berpikir panjang. Ia pun setuju untuk mengikuti saran pria tersebut. Pria itu kemudian memberi Joko sebuah daun kering dan sebuah jarum kecil yang terbuat dari emas. "Tanamkan jarum ini di bawah meja tempat Anda bekerja, dan daun ini harus Anda bakar setiap malam sebelum tidur. Hati-hati, jangan sampai ada yang tahu." Pria itu memperingatkan. Joko yang penuh harapan mengikuti semua instruksi pria tersebut tanpa ragu. Pada malam itu juga, ia menanam jarum emas itu di bawah meja dan membakar daun kering yang diberikan. Dalam beberapa hari, warung Joko mulai dipenuhi pengunjung. Pesanan datang bertubi-tubi dan uang yang masuk sangat banyak. Joko merasa gembira karena akhirnya ia bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada yang aneh. Joko mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, setelah ia menutup warung, ia merasakan ada sosok yang mengawasinya. Ia mendengar langkah kaki yang tidak tampak di balik tembok warungnya. Ketika ia membuka pintu dan melihat keluar, tidak ada siapapun, hanya malam yang sunyi. Namun, rasa cemas itu tetap menghinggapinya. Hari demi hari, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Joko mulai mendengar bisikan-bisikan halus di telinganya saat ia sedang bekerja di warung. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada yang memanggil namanya dari dalam dapur. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Terkadang juga ia merasa seolah-olah ada bayangan gelap yang bergerak di sekitar warungnya. Meskipun
Tidak ada seorang pun di sana. Pada suatu malam, Joko yang merasa terganggu membuka kembali meja tempat ia menanam jarum emas tersebut. Ia hendak mengeluarkan jarum itu, tetapi saat ia mencabutnya, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin dan tajam menusuk telapak tangannya. Darahnya menetes, dan saat itu juga ia melihat bayangan seorang wanita yang tampak sangat pucat berdiri di sudut warung. Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya sangat mengerikan. Senyum yang seolah-olah tidak manusiawi. Terima kasih telah membebaskan saya. Kata wanita itu dengan suara yang tidak terdengar berasal dari mulut manusia. Joko merasa jantungnya hampir berhenti mendengar suara itu. Bayangan wanita itu semakin mendekat. Dan pada saat itulah Joko melihat wajah wanita itu yang berubah menjadi wajah yang sangat jelek, dengan kulit terkelupas dan mata yang kosong. Joko berteriak ketakutan, tetapi wanita itu hanya tertawa. Pelarisanmu akan terus berlanjut, tapi harga yang harus kau bayar lebih besar dari yang kau bayangkan. Katanya, sebelum sosok itu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, segala yang terjadi pada Joko semakin mengerikan. Warungnya tetap laris, namun Joko merasa seperti sedang dipantau oleh sesuatu yang sangat jahat. Pada malam hari, ia sering mendengar suara-suara aneh, dan kadang-kadang ada sesuatu yang menggelitik kakinya saat ia tidur. Ia merasa tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak, dan tubuhnya semakin lemas. Setiap malam, ia merasa semakin terpojok oleh rasa takut yang mencekam. Di pagi hari, meski warungnya ramai dengan pelanggan, Joko selalu merasa ada yang tidak beres. Terkadang, ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel di tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi jelas terasa. Bau amis yang sangat menyengat sering tercium di udara tanpa alasan yang jelas. Dan ketika ia melihat ke arah dapur, seringkali ia melihat bayangan hitam bergerak dengan cepat. Joko mulai kehilangan keseimbangan emosional dan fisik. Ia bahkan merasa takut untuk keluar rumah atau meninggalkan warungnya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di meja, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Joko menoleh, dan untuk sesaat ia melihat wajah wanita yang sama. Tapi kali ini wajah itu tidak hanya muncul di bayangannya, melainkan ada di hadapannya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Wanita itu kembali berkata dengan suara yang lebih dalam. Kamu telah mengikatkan dirimu pada kami. Pelarisan ini takkan berhenti, dan setiap kali kamu mendapatkan keuntungan, kami juga semakin kuat. Keesokan harinya, Joko pergi ke rumah orang tua yang ia kenal. Seorang kiai tua
yang dihormati di desa itu untuk meminta bantuan. Kiai itu mendengarkan cerita Joko dengan cermat dan setelah beberapa saat ia berkata dengan serius, "Kamu telah terjerat oleh ilmu hitam. Yang kamu dapatkan itu bukan pelarisan biasa, tetapi pelarisan yang dibayar dengan jiwa." Kiai itu menjelaskan bahwa apa yang Joko terima adalah sebuah perjanjian gelap dengan makhluk halus. Dan setiap transaksi pelarisan yang ia terima tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga memberi kekuatan pada roh-roh yang terikat dengan ilmu itu. Jika tidak dihentikan, mereka mengambil nyawamu sebagai pembayaran, kata Kiai itu dengan suara berat. Joko merasa ketakutan. Kiai itu kemudian memberinya sebuah ritual untuk memutuskan ikatan tersebut. Namun, ritual itu hanya bisa dilakukan pada malam bulan purnama. Joko mengikuti petunjuk Kiai itu dengan penuh harap. Namun, ketika malam bulan purnama tiba, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Saat Joko tengah melakukan ritual di depan warungnya dengan lilin menyala dan doa yang dibaca keras, bayangan gelap itu muncul lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Joko melihat sosok-sosok yang tidak bisa dijelaskan bergerak mengelilinginya dengan mata merah yang menyala. Sosok-sosok itu semakin mendekat dan suara tertawa mereka menggema di sekitar warung. Joko merasa tercekik, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia terus membaca doa, namun semakin lama suara tawa itu semakin menguat dan rasanya seperti ia tidak bisa bernapas. Tiba-tiba tubuhnya terasa sangat lemah. Ketika ritual itu berakhir, Joko jatuh ke lantai, kehabisan tenaga dan nyaris tak bisa bergerak. Sejak malam itu, Joko tidak pernah terlihat lagi. Warung makan yang dulu laris manis kini menjadi kosong dan terlantar. Orang-orang yang melewati warung itu mengatakan bahwa mereka masih mendengar suara tawa wanita yang mengerikan. Dan kadang-kadang mereka melihat bayangan gelap melintas di jendela. Warung itu akhirnya menjadi tempat yang ditinggalkan. Dan kisah Joko tentang pelarisan menjadi sebuah legenda menakutkan di kota kecil itu. Cerita ini mengingatkan kita tentang bahaya yang tersembunyi di balik keinginan untuk mendapatkan kekayaan atau kesuksesan dengan cara yang instan. Pelarisan dengan jalan yang tidak wajar dapat membawa konsekuensi yang mengerikan, tidak hanya bagi mereka yang terlibat, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.